Tapi sudah pegang 2 tiket kampus ya? Sudah, waktu itu UPenn sama ada di Belanda. Selamat siang sahabat literasi, salam sehat buat teman-teman semua, salam semangat. Kembali kita diskusi tentang perjalanan hidup dari teman-teman yang berjuang, teman-teman yang hebat-hebat, yang berjuang untuk mendapatkan satu kesempatan studi. Studinya di macam-macam, ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Tapi paling tidak teman-teman ini punya pengalaman yang luar biasa yang kita bisa pelajari. Barangkali bisa menstimulus teman-teman sahabat literasi ketika punya mimpi yang indah, jangan dihapus mimpinya untuk sekolah tinggi, malah diwujudkan mimpinya. Jadi dengan nanti melihat podcast ini lebih semangat lagi. Oh, kalau beliau bisa, kalau Mbak itu bisa, kalau Mas itu bisa, saya juga seharusnya bisa. Nah, apa tipsnya? Kita akan sama-sama dengar dari teman-teman. Kali ini kita akan bicara dengan Mbak Budi Priastuti, ini sahabat saya. Kami sudah ketemu 5 tahun lalu ya Mbak, 2016. Wah. Selamat siang Mbak, panggil Mbak Ria. Selamat siang Mbak Ria. Selamat siang semua sahabat literasi. Selamat siang Mas Raja. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya Mbak sudah berkenan meluangkan waktu di tengah hari libur ini ya. Hari libur ini sedang tidur harusnya istirahat atau bersilaturahmi lah begitu ya. Tapi kita kan tidak boleh keluar rumah karena kita masih dalam kondisi PPKM ya. Ya, Mbak Ria, kami tuh dapat bocoran nih katanya Mbak Ria tuh baru selesai beberapa waktu lalu selesai studi gitu loh. Boleh dong Mbak ceritakan studi di mana, kampus apa? Mungkin di negara apa dan kenapa ambil bidang itu Mbak? Monggo Mbak. Iya, oke baik. Jadi saya itu di 2017 kemarin memang baru selesai studi S2 di Fakultas Hukum di University of Edinburgh, itu di Scotland, UK. Ya memang kalau dari kenapa saya pilih Fakultas Hukum karena memang sudah melanjutkan jalannya. Saya S1 memang di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah itu saya langsung kerja. Saya kerja di salah satu kantor konsultan hukum di Jakarta, di Makarim Taira dari tahun 2013. Setelah 3 tahun kerja itu biasalah mungkin ada masa-masa kayaknya penat gitu ya. Next mau ngapain lagi nih gitu. Antara pindah kerja atau belajar lebih lanjut. Nah, dari situ saya kebetulan dapat inspirasi dari pacar yang sekarang jadi suami saya untuk S2 aja gitu. Wow. Jadi ya dari situ saya mulai cari-cari info. Emang kalau mau S2 ke luar negeri apalagi pasti biayanya mahal. Nggak mungkin kalau pakai biaya sendiri itu udah nggak mungkin kalau menurut saya gitu kan. Terus dapat info ada beasiswa yang bisa cover semuanya, yaitu beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. LPDP itu Lembaga Pengelola dan Pendidikan. Betul, ya Lembaga Pengelola dan Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Jadi saya mulai cari-cari tahu tuh, memang LPDP itu prosesnya bagaimana, terus pendaftarannya kapan, syarat-syaratnya apa saja. Di situ kita cari tahu, terus kita pikir kayaknya nggak ada salahnya dicoba gitu ya, namanya juga gratis dan kalau memang dapat ya rezeki nomplok banget kan. Iya makanya jadi sebelum memang waktu itu udah mulai, jadi mau nggak mau harus mulai riset-riset soal pilihan kampusnya mau kemana kalau memang S2. Waktu itu pilihannya antara kuliah di Amerika atau di Inggris. Nah, sebenarnya sebelum saya keterima di University of Edinburgh itu, saya sudah keterima ada di beberapa kampus. Salah satunya waktu itu yang jadi salah satu opsi utama itu University of Pennsylvania yang di Amerika. Terus baru setelah itu di tengah-tengah ternyata proses LPDP dimulai. Jadi sambil jalan pikirin mau kampusnya kemana, sambil persiapin pendaftaran LPDP. Nah, di situ proses LPDP-nya sendiri ya memang butuh usaha ya, memang nggak gampang gitu, karena kita harus siapin dokumen-dokumen administratifnya, terus ada juga medical check up-nya juga. Saya waktu itu ke rumah sakit mana ya, Ben Hill kalau nggak salah, Minto Harjo, nah itu untuk medical check up segala macam.
sampai akhirnya lulus proses administratif dan proses ada interview FGD dan interview langsung ke interviewernya. Nah, terus saya jalanin prosesnya sampai FGD, interviewer itu selesai, dan alhamdulillahnya ternyata memang diberikan rezeki dapat beasiswa LPDP. Nah, cuma memang saat itu saya belum belum fix nih kampusnya mau yang mana gitu kan. Jadi untungnya masih ada waktu. Tapi sudah pegang 2 tiket kampus ya? Sudah, waktu itu UPenn sama ada di Belanda. Waktu itu Rotterdam kalau saya nggak salah, ya? University of Rotterdam. Bukannya malah Edinburgh ya? Bukan makanya. Okay, Edinburgh nih kayak apa ya? Suatu misteri yang datang di ujung gitu, tapi sangat manis gitu. Oh gitu, wah cakep. Iya, jadi oke, udah dapet nih, alhamdulillah LPDP-nya. Berarti saya harus mantepin mau kuliahnya kemana gitu kan. Saya riset-riset. Kalau Amerika, saya sempat ngobrol karena kan di kantor saya ada beberapa mentor dan juga ada mentor asingnya, ya kan. Jadi saya punya kesempatan untuk diskusi menurut mereka gimana sih S2 di luar negeri, khususnya misalkan kalau di Amerika atau lebih baik misalkan di Inggris atau di Eropa gitu kan. Yeah. Nah, dari 2 mentor saya ini melihat kayak well, Amerika sih bagus memang, apalagi UPenn Ivy League gitu kan katanya. Cuman kalau kamu mau S2, yang kamu perhatikan gak cuman dari segi ranking kampus, tapi juga quality of life. Mereka kasih saya saran seperti itu karena itu kan akan jadi pengalaman hidup yang cukup singkat 1 tahun. Jadi pastikan itu bisa jadi pengalaman hidup yang sangat menyenangkan dan memorable untuk kamu gitu kan. Terus Amerika mungkin ada orang yang punya American Dream mungkin ya, so mungkin kayak oke, Amerika I'm coming gitu. Tapi kalau saya mikirnya dengan berita shooting, penembakan di sana sini, jadi mungkin ada sedikit kekhawatiran. Lalu saya riset-riset kampus-kampus yang memang ranking untuk fakultas hukumnya itu cukup baik secara global gitu ya. Itu waktu itu ada QS World dan segala macam yang punya data ranking kampus itu. Saya ketemulah University of Edinburgh yang rankingnya waktu itu lumayan, saya masa gitu, saya bahkan baru dengar gitu kan. Saya riset ternyata itu kota yang sangat cantik ya, kalau bisa dibilang itu sangat indah. Terus ranking kampusnya juga cukup baik. Dan kebetulan mentor saya yang satu saya diskusi itu adalah alumni dari Edinburgh juga. Jadi saya diskusi kayak gimana sih emang hidup di Edinburgh dan segala macam, dan dia bisa kasih sharing gimana quality of life di sana dan diversity-nya juga gitu kan. Jadi saya pikir kayaknya this is worth to try gitu, dan gak tau kenapa saya struck aja gitu ngelihat dari internet kayak tampilan kotanya dan segala macam. I think it will be once in a lifetime experience kalau aku bisa tinggal di kota secantik itu gitu kan. Karena mungkin ada salah satu background juga selama ini kita di Jakarta kerja yang stressful gitu kan, macet, terus dinamis, semuanya harus cepet. So I think this 1 year experience, selain aku harus belajar juga, it's waktu untuk sedikit banyak istirahat gitu kan. So I want to spend it in a city yang memang benar-benar nyaman gitu kan. Sampai akhirnya saya mantepin untuk pilih University of Edinburgh lah gitu kan, dimana saya mau S2. Jadi saya atur ke LPDP minta perpindahan kampus dan alhamdulillah diterima, dan akhirnya bisa berangkat gitu di September apa Agustus 2016. Oke, di Edinburgh studi 1 tahun ya Mbak? Iya, 1 tahun. Oke, selama 1 tahun berarti Mbak masih berangkat sendiri ya? Belum menikah waktu itu ya? Masih sendiri, ya. Jadi long distance. Luar biasa. Nah, apalagi long distance nih, gimana Mbak? Kira-kira Mbak suka dukanya Mbak sekolah di sana, jauh dari pacar, jauh dari orang tua, apalagi ya mungkin hidup sendiri juga, gimana Mbak? Apa suka dukanya? Iya.
Eh, Kalau dukanya pasti ya itu masih jauh dari orang tua, dari pacar, sahabat, terus pastinya harus adaptasi dengan tinggal di negara yang asing, di mana di sana tuh beda lah kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta semua ada gitu kan, kayak mau pesan apa tinggal waktu itu udah ada Gojek, udah ada Grab gitu kan, simple. Kalau di sana nggak ada yang kayak gitu-gitu. Even yang makanan yang mereka jual pun pasti taste-nya beda sama kita taste orang Indonesia gitu kan. Jadi kalau mau makan enak justru harus usaha masak sendiri. Kita punya duit pun belum tentu rasanya enak, itu satu. Terus harus bisa berusaha mingle dengan teman-teman baru yang bisa datang dari berbagai belahan dunia, beda culture-nya. Jadi kita harus bisa hati-hati how to communicate with them gitu ya. Jadi biar kita bisa punya kesan yang baik juga dengan mereka gitu kan. Cuman untungnya saya pikir tuh karena Edinburgh itu salah satu negara yang cukup asing, saya pikir takutnya nggak ada orang Indonesia nih yang kesana gitu kan. Tapi turn out cukup lumayan banyak. Jadi untuk momen-momen yang besar seperti di saat Lebaran, Idul Adha, itu tuh masih ada perkumpulan mahasiswa Indonesia yang mau mengadakan kumpul-kumpul, jadi sedikit mengobati rasa kangen lah dengan keluarga di Indonesia. Terus ya sejauh ini sih paling itu ya suka dukanya, tapi alhamdulillahnya semua tuh bisa dilewati dengan baik. Yang penting kita punya support system ya teman-teman juga di sana yang kalau kita kesepian kita bisa ngobrol segala macam. Jadi alhamdulillah semuanya lancar. Wow, luar biasa ya. Itu berarti masuk di UK Mbak ya, Edinburgh ya? Betul. Meskipun dia masuk ke negara Scotland gitu ya? Iya. Nah, Scotland itu loh sahabat literasi, kalau Anda suka nonton itu di opera-opera itu atau di film itu, dia pakai pakaian itu kayak cowok itu pakai rok gitu ya, kayak musik yang panjang gitu. Iya. Nah, Scotland itu menarik ya. Jadi negaranya memang bisa dibilang bersih, maju, tapi juga mereka menjaga ini sepi, tidak terlalu ramai, tapi juga dia menjaga kualitas dari pendidikan, juga kesehatan dari manusianya begitu ya. Iya. Luar biasa Mbak. Jadi senang Mbak dengar apa yang Mbak sampaikan tadi, itu memberikan pembelajaran kepada sahabat literasi. Nah, kalau boleh tahu satu lagi nih Mbak, kira-kira apa riset yang Mbak lakukan ketika Mbak studi sana, dan bagaimana apakah itu bisa dibawa ke konteks Indonesia? Kalau waktu itu kan memang kebetulan saya studinya commercial law ya di sana. Jadi memang mostly commercial law itu artinya hukum yang hukum komersial, hukum bisnis kalau hukum bisnis, oke. Ya, hukum bisnis kalau di kita mungkin lebih familiarnya ya. Memang kalau mata kuliah di sana kan memang diramu untuk bisa dipahami oleh international students, walaupun pasti yang dipelajari lebih banyak hukum di UK atau Eropa ya, yang hukum-hukum UK atau Eropa. Jadi memang kalau dipikir plek-plekan bisa nggak itu dibawa ke Indonesia, pasti nggak bisa karena sistem hukum kita berbeda. Cuman yang saya sadari adalah itu memperluas pengetahuan kita bahwa ternyata di luar tuh bekerjanya seperti ini loh sistem hukumnya. Dan kalau mau kita kalau untuk saya pribadi ya, karena setelah saya pulang juga kan saya kembali kerja di kantor saya yang lama, kembali ke kita untuk memahami background atau informasi yang disampaikan oleh klien untuk kita cerna, dan sehingga kita bisa memberikan advice hukum yang klien tanyakan atau klien butuhkan. Jadi kadang karena kendala term hukum itu kan memang agak berbeda di UK, Eropa, lalu bagaimana itu ditranslate ke Indonesia gitu. Nah, dengan saya kemarin kuliah di sana gitu, jadi lebih familiar kayak di sana tuh ada yang namanya kepentingan pihak ketiga. Nah,
term trust di UK atau di Eropa tuh dipakai juga di Indonesia, tapi ternyata isinya tuh beda loh, makhluknya tuh beda gitu. Jadi itu salah satu pengetahuan yang kayak, oh oke, jadi kalau ada klien dari luar yang tanya, di Indonesia ada trust nggak sih? Bisa nggak sih saya bikin trust untuk ini, untuk perusahaan ini atau untuk pihak ini? Jadi kita bisa tahu, oh ada sih yang namanya trust, tapi itu beda loh sama yang kamu maksud di UK. Jadi itu salah satu penelitian saya. Oke, jadi menarik ya Mbak, karena memang kita ketika menerapkan ilmu kita ke satu negara, maka kita harus lihat konteksnya Mbak ya, nggak bisa pukul rata ya. Harus juga dilihat seperti apa satu negara itu. Artinya ketika kita mau menerapkan pengetahuan kita ke satu negara, maka harus lihat dulu konteksnya Mbak ya, yang berlaku di negara itu ya, seperti itu ya. Betul. Luar biasa. Ya, terima kasih Mbak Ria untuk waktunya, untuk pembelajarannya. Saya harap nih teman-teman sahabat literasi bisa terus belajar, mencari tahu apa yang menjadi passion teman-teman, lalu kemudian bagaimana teman-teman akan mewujudkan itu. Gitu. Apa pesannya Mbak nih? Monggo Mbak. Pesannya ya, ya yang pasti saya adalah jangan takut bermimpi, karena saya juga awalnya nggak pernah kepikir tuh bisa kuliah ke luar negeri, apalagi dengan dibiayai beasiswa gitu kan. Nah tapi dengan adanya kesempatan-kesempatan di luar sana, itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau memang kita pengen sekolah, manfaatkanlah fasilitas beasiswa yang ada di luar sana. Ya pastinya kita perlu berusaha, kitanya perlu juga belajar, dan juga harus maksimal 100%. Oke, terima kasih Mbak Ria untuk yang Mbak sampaikan tadi. Ini satu hal berharga bagi teman-teman untuk bisa sekali lagi melihat bahwa setiap orang itu punya kemampuan yang memang harus diasah untuk menunjukkan mimpi-mimpinya. Gitu. Terima kasih Mbak Ria untuk waktunya. Sama-sama. Di tengah-tengah hari libur masih meluangkan waktu untuk kita. Terima kasih sahabat literasi. Jika teman-teman sahabat literasi ada pertanyaan, silakan hubungi nomor yang ada di layar ini. Lalu kami akan segera merespon kepada Anda.